Sebelumnya suara saya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Gatot Subroto SPD MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cipanas. Yang terhormat, Ibu Sumarni MPD selaku dosen pembimbing lapangan kampus mengajar Angkatan 2 SMP Negeri 1 Majalaya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 2 Cipanas. Tak lupa rekan-rekan mahasiswa program kampus mengajar Angkatan 2 SMP Negeri 1 Majalaya. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, kita semua dapat berkumpul di acara sosialisasi perluasan dampak program kampus mengajar Angkatan 2 tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin. Hadirin yang berbahagia, sebelumnya perkenankanlah saya untuk memperkenalkan diri. Saya Aulia Nuria selaku pembawa acara yang akan membantu selama acara ini berlangsung. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga sambutan-sambutan, yang keempat pemaparan materi sosialisasi, yang kelima penayangan video dokumentasi, yang keenam sesi tanya jawab, yang ketujuh pembacaan doa, dan yang terakhir penutup. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan mengucapkan basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada hadirin, tetap duduk di tempat dan mendengarkan dengan hikmat. Terima kasih kepada operator yang telah memutarkan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan oleh dosen pembimbing lapangan kepada Ibu Sumarni MPD. Saya persilahkan.
Ya, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cipanas, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cipanas, dan Pak Ibu Guru Sekolah SMP Negeri 2 Cipanas, beserta seluruh mahasiswa program Kampus Mengajar 2 yang saya banggakan. Kayak di sini alhamdulillah ya pada hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual melalui Zoom meeting dalam agenda acara sosialisasi dan sharing session tentang dampak perluasan KM2. Nah, di sini merupakan kegiatan ini merupakan salah satu dari rangkaian program Kampus Mengajar 2 yang melalui kegiatan ini tentunya sama-sama yang sudah kita ketahui bersama ya, bahwa melalui kegiatan ini mahasiswa yang tingkat SMP ditugaskan punya tugas khusus untuk memberikan sosialisasi atau sharing terkait dengan kegiatan Kampus Mengajar 2. Terus bagaimana kegiatannya, seperti apa sudah terlaksana ini pada sekolah dampak perluasan yang dalam hal ini sekolah SMP Negeri 2 Cipanas. Terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang berkenan hadir dalam acara sharing session bersama mahasiswa dari Sekolah Penugasan SMP 1 Majaya di sini. Nah, di sini untuk agendanya mungkin sudah disebutkan tadi oleh MC. Di sini untuk tujuan utama dari kegiatan ini adalah mahasiswa memberikan sedikit gambaran seperti apa kegiatan kampus mengajar, terus bagaimana program yang dilaksanakannya. Nah, ini dalam tugas KM2 ini mahasiswa tentunya ada program-program tertentu yang memang sudah di ya, mohon maaf pada Bapak Ibu Guru ataupun tata ataupun perusahaan yang ada sekolah. Nah, ini melalui kegiatan session persan perluan KM2 ini diharapkan dengan adanya kegiatan sharing session ataupun sosialisasi yang dilakukan oleh mahasiswa, ini sekolah perluasan dampak bisa mengetahui bagaimana kegiatan dalam program KM2 ini. Karena nanti berdasarkan informasi yang kita bersama bahwa sekolah perluasan dampak ini merupakan sekolah sasaran nanti ketika program KM3 nantinya. Nah, ini kalau saya buka di webnya itu KM3 ini pembukaan pendaftarannya sudah dimulai nih nanti tanggal 22 November gitu kan, sampai nanti awal Desember. Nah, tapi nanti untuk pelaksanaan KM3 ini kemungkinan awal tahun Januari ya kalau tidak salah. Nah, ini harapannya dengan adanya kegiatan sharing session sosialisasi oleh mahasiswa KM2, Bapak Ibu Guru di sekolah perluasan dalam hal ini
Pak Ibu guru di SMP Negeri 2 Cipanas ini bisa sedikit mengetahui gambaran KM2 itu, kampus mengajar itu seperti apa programnya, terus kegiatannya memang apa saja, mungkin nanti perlu dipersiapkan apa saja nantinya gitu ketika memang nanti sudah menjadi sekolah sasaran nantinya ketika pelaksanaan program KM3. Jadi di sini tujuannya mahasiswa sharing terkait hal-hal apa saja yang sudah mereka lakukan kegiatan KM, dan dengan tujuan memberikan sedikit wawasan atau gambaran terkait penguatan literasi numerasi itu yang kita lakukan seperti apa. Mungkin nanti ada masukan, ada tambahan ataupun kayak perbaikan nanti untuk kedepannya ketika diimplementasikan di KM3 nantinya, karena memang mahasiswa kami di sini juga dalam melakukan programnya sudah dibimbing oleh guru pamong di sekolah, terus sudah difasilitasi oleh pihak sekolah, tentunya didukung oleh Bapak Ibu Kepala Sekolah gitu ya, dan didukung juga oleh Bapak Ibu. Mohon Bapak Ibu dan mahasiswa, ini sinyal kurang, digitanya juga kurang bagus, keluar masuk Zoom meeting. Ya mungkin itu Bapak Ibu tujuannya seperti itu tadi, harapannya bisa menambah sedikit gambaran atau wawasan terkait apa itu kampus mengajar, terus bagaimana program upaya kita dalam kampus mengajar itu untuk meningkatkan literasi numerasi, dan harapan sekolah SMP dampak perluasan dalam hal ini SMP Negeri Cipanas nantinya siap ketika memang menjadi sekolah sasaran untuk program KM3, kampus mengajar angkatan 3. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya selaku DPL di mahasiswa yang bertugas di sekolah menengah pertama Negeri 1 Majalaya. Mohon maaf kurang lebihnya. Selamat mengikuti kegiatan sosialisasi dan sharing session. Semoga banyak hal-hal yang bisa kita sharingkan dan bisa kita ambil pembelajaran secara bersama. Saya akhiri, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sumarni MPD yang telah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya sambutan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Cipanas atau yang mewakilinya, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya yang diberikan. Sebelumnya kami mohon maaf karena kegiatan ini berbarengan dengan kegiatan yang lain. Jadi Bapak Kepala Sekolah yang tadinya mau hadir nampaknya tidak bisa hadir di Zoom ini karena memang ada berbarengan dengan kegiatan. Ada di SMP 2 sekarang ada kegiatan Hari Guru Nasional di berbarengan. Lalu kami pun yang bisa hadir nampaknya baru 4 atau 3 orang. Yang ini pun sama Bapak Ibu bisa dilihat ada yang pakai kaos, Mas pakai kaos gitu dan ada pertandingan. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian.
Yang saya hormati Ibu dosen pembimbing lapangan pada kegiatan kampus mengajar ini, juga para mahasiswa yang saya hormati. Ada beberapa hal mungkin dalam sambutan ini kaitan dengan kampus mengajar. Terus terang saja kami dari pihak SMP 2 agak kaget sebetulnya karena ini informasinya betul-betul sangat mendadak. Tidak ada dari awalnya, bahkan secara kedinasan nampaknya dinas kabupaten pun belum tahu hal ini. Jadi mohon maaf kalau misalnya hari ini pun terasa sangat mendadak sekali gitu. Dijadwalkan tadi jam 12.30, kami pun baru dapat share ke teman-teman itu sekitar jam 12 tadi. Jadi mohon maaf bila mana ada keterlambatan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa bermanfaat bagi kami, karena di tahun 2022 pun SMP 2 itu menjadi sasaran kita. Mudah-mudahan dengan adanya perluasan kampus mengajar, bahkan tadi kalau saya dengar dari dosen pembimbing bahwa ini akan ada kampus mengajar jilid ketiga, dan salah satu sasarannya juga SMP 2. Mudah-mudahan bisa banyak membantu lah dalam kegiatan kita persiapan nanti di kegiatan untuk kita di bulan Mei 2022. Nah, ini juga terus terang bagi kami hal yang bersyukur kita ditunjuk oleh Kemendikbud untuk bisa. Di sisi lain juga kami harus mempersiapkan diri. Ini tantangan yang luar biasa bagi kami untuk bisa mensukseskan kita. Dan mungkin dengan adanya kampus mengajar bisa membantu beban kami nanti dalam mempersiapkan hal tersebut. Mohon maaf kalau misalnya kami sekarang yang hadir hanya beberapa orang, Ibu dan Bapak sekalian. Insya Allah apa yang akan nanti kita laksanakan, Bapak Ibu laksanakan, kita ikuti. Apa-apa yang bisa kita bantu ya. Mudah-mudahan bisa bekerja sama dengan baik. Itu saja mungkin sambutan dari kami. Sampai SMP 2 Cipanas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dedi Supriyadi selaku perwakilan SMP 2 Cipanas yang telah menyampaikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu pemaparan materi sosialisasi perluasan dampak program kampus mengajar angkatan 2 tahun 2021 yang akan disampaikan oleh mahasiswa. Kepada seluruh mahasiswa saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada MC. Sebelumnya, saya dan teman-teman izin mensosialisasikan terkait dengan sosialisasi program perluasan dampak kampus mengajar angkatan 2 di SMP Negeri 2 Cipanas. Selanjutnya, baik, agenda pembahasan kita pada hari ini yaitu kita akan mengetahui apa itu kampus mengajar dan bagaimana urgensi kampus mengajar saat ini. Selain itu, kita juga akan mengenal PISA, kemudian literasi numerasi, asesmen nasional, AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Selanjutnya, baik, kita ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai kampus mengajar. Kampus mengajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari berbagai program studi dan perguruan tinggi dalam lingkup Ditjen Dikti. Nah, betul sekali ya Bapak Ibu, kami mahasiswa yang ditugaskan di SMP Negeri 1 Majalaya berjumlah 8 orang berasal dari instansi dan program studi yang berbeda. Ada yang dari UPI, kemudian Unisba, dan juga Unpas. Nah, selain itu, terdapat 3 kegiatan utama yang dilakukan oleh mahasiswa peserta kampus mengajar. Yang pertama itu adalah membantu proses pembelajaran. Nah, yang pertama ini perlu digarisbawahi bahwa tugas kami hanya membantu atau mendampingi proses pembelajaran dan tidak menggantikan peran guru mengajar di kelas, tetapi lebih kepada melengkapi atau memperkaya materi dan strategi pembelajaran bagi siswa. Nah, mengapa demikian? Karena tugas mahasiswa itu lebih diutamakan kepada peningkatan literasi dan numerasi.
Maka dari itu, kami berasal dari program studi yang berbeda gitu ya, karena tidak seperti mahasiswa PPL yang terjun langsung begitu ya, mengajar di kelas dan sesuai dengan rumpun ilmunya. Kemudian yang kedua, ada membantu adaptasi teknologi. Nah, membantu adaptasi teknologi ini mengenalkan kepada sekolah sasaran terkait dengan media-media pembelajaran yang unik, mungkinnya kreatif, inovatif, atau platform pembelajaran daring yang mendukung proses kegiatan mengajar. Kemudian yang ketiga itu ada membantu administrasi sekolah dan guru. Nah, kegiatan membantu administrasi sekolah, misalnya itu mengupdate Dapodik atau membantu guru mereka daftar hadir, nilai, dan RPP yang selama ini sudah kami lakukan di SMP Negeri 1 Majalaya. Selanjutnya, nah mengenai latar belakang mengapa pemerintah atau Kemendikbud menyelenggarakan program kampus mengajar ini, yang pertama karena ancaman masifnya learning loss. Learning loss atau hilangnya pengetahuan dan keterampilan ini utamanya terjadi sejak pandemi COVID-19, yang mana pembelajaran itu dilakukan secara full daring gitu ya, yang menyebabkan siswa merasa cepat bosan dan tidak semangat dalam belajar. Tentu saja situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja ya Bapak dan Ibu, karena akan sangat berpengaruh terhadap mutu pendidikan di Indonesia. Kemudian yang kedua ada urgensi literasi dan numerasi, konteks nasional dan internasional. Nah, latar belakang yang kedua ini yaitu terkait dengan urgensi kemampuan literasi dan numerasi siswa, yang mana hal ini dapat dinilai melalui tes AKM, AN, atau PISA. Nanti akan dijelaskan pada slide selanjutnya ya mengenai hal ini. Nah, berdasarkan latar belakang tersebut inilah, dengan adanya program kampus mengajar ini, diharapkan mahasiswa dapat berkontribusi aktif untuk menangani permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya, kita akan mengenal yang namanya PISA gitu ya. PISA atau Program for International Student Assessment adalah penilaian siswa skala internasional. PISA ini disponsori oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Nah, PISA ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem pendidikan dari 72 negara di dunia. Tes ini bersifat diagnostik. Jadi, PISA itu bertujuan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan siswa serta faktor-faktor yang menyebabkannya, yang mana informasi tersebut itu dapat berguna untuk perbaikan sistem pendidikan di Indonesia. Nah, PISA ini dilaksanakan setiap 3 tahun sekali ya Bapak dan Ibu, dengan sasaran siswanya itu berusia 15 tahun atau setara dengan kelas 2 SMP dari sekolah-sekolah yang dipilih secara acak. Dan siswa itu akan menempuh tes literasi, kemudian numerasi, dan sains. Indonesia sudah berpartisipasi dalam PISA ini di tahun 2000. Mari kita lihat bagaimana hasil PISA Indonesia di tahun 2018 ya. Selanjutnya. Wah, ternyata Indonesia berada di peringkat 5 terbawah ya, Bapak dan Ibu. Hasil PISA ini di tahun 2018 turun jika dibandingkan dengan tahun 2015, terutama penurunan dalam kemampuan literasi. Nah, berdasarkan informasi yang diperoleh, PISA 2022 itu akan fokus kepada matematika dengan tes tambahan berpikir kreatif gitu. Maka dari itu, dengan adanya program kampus mengajar di SMP, tujuan yang utamanya adalah meningkatkan dan menyiapkan para siswa dalam level internasional, yang harapannya dapat meningkatkan peringkat PISA di tahun 2022. Mohon maaf. Nah, bagaimana sih contoh soal PISA itu gitu ya? Apakah sulit sehingga membuat Indonesia itu berada di peringkat 5 terbawah gitu? Coba di next ya. Nah, ini ada salah satu contoh soal PISA ya, Bapak dan Ibu. Jika nilai pada kolom D akan diisi untuk ke-9 negara, operasi apa yang harus dilakukan dari kolom B dan C? Kolom B itu merupakan populasi pengguna smartphone, dan kolom C itu adalah banyaknya pengguna smartphone dalam jutaan. Nah, bayangkan ya Bapak dan Ibu, siswa kelas 2 SMP harus sudah mampu dan bisa mengerjakan soal seperti ini begitu.
apabila kita mengerjakannya secara manual, tentu ini cukup sulit ya, cukup sulit. Oleh karena itu, soal seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan Microsoft Excel. Coba di next ya. Nah, ini soal yang tadi itu bisa diselesaikan dengan Microsoft Excel. Proporsi pengguna smartphone di Indonesia dapat dihitung dengan menggunakan rumus apa? Coba boleh saya izin meminta kepada Bapak dan Ibu untuk memilih jawaban mana di antara A, B, C, atau D. Boleh ditulis di kolom chat. Tidak ada? Ya, baik ya. Ya, jadi soal seperti ini harus diberikan ya kepada siswa SMP karena mereka harus belajar tentang Microsoft Excel. Nah, jawaban yang benarnya itu adalah jawaban yang A gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah dengan menggunakan Microsoft Excel, kolom C dibagi dengan kolom B. Seperti itu nanti akan mendapatkan hasilnya. Nah, mungkin sekiannya yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh teman saya, Zalpa. Kepadanya saya persilakan. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas ya, mohon maaf Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai literasi dan numerasi karena memang dari awal pembahasan kita juga sudah mengenai literasi numerasi gitu ya. Nah, mengenai literasi sendiri, literasi adalah keterampilan dan kemampuan untuk memecahkan masalah dengan memberdayakan dan meningkatkan kemampuan berpikir, yaitu mengkritisi, menganalisis, dan mengevaluasi informasi dari berbagai sumber dalam konteks multiliterasi, multikultural, dan multimedia melalui pemberdayaan multi-intelijensi. Literasi membaca mencakup makna melek teknologi, berpikiran kritis, peka terhadap lingkungan sekitar, serta mampu mengaplikasikan apa yang dibaca. Jadi ini makna literasi dalam konteks ideologi gitu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya ada penyebab literasi rendah di Indonesia begitu. Karena memang sejatinya di Indonesia ini dilihat dari survei di Indonesia menunjukkan berada di posisi 60 dari 61 negara dalam penguasaan literasi. Nah, sudah terbukti bahwa sangat rendah ya dalam hal literasi ini. Nah, penyebabnya ada 5 penyebab. Yang pertama, literasi bukan hanya kemampuan membaca, tetapi juga kemampuan menalar. Nah, dari kemampuan di sini bahwa sudah siswa tersebut dalam kemampuan menalarnya itu sangat kurang gitu. Nah, untuk yang kedua, belajar untuk membaca namun tidak membaca untuk belajar. Nah, jadi siswa di Indonesia pada umumnya hanya belajar itu untuk membaca gitu, tidak membaca untuk belajar. Jadi jika misalkan diterapkan dalam kehidupan siswa masing-masing, yang kedua ini membaca untuk belajar, maka dapat bisa menambah skill penguasaan literasi gitu ya dalam kemampuan dirinya masing-masing begitu. Kemudian penyebab yang ketiga ada aktif membaca tetapi tidak membaca aktif. Yang keempat, lupa menghubungkan kemampuan menulis dengan kemampuan membaca. Nah, dari dua kemampuan ini sangat berkaitan erat ya Bapak Ibu. Karena menulis, jika tidak membaca, bagaimana gitu ya. Nah, yang selanjutnya, bukan bawaan lahir, tetapi potensi yang dapat dikembangkan. Jadi literasi itu bukan bawaan, tetapi potensi yang dapat dikembangkan. Jadi setiap pribadi dari masing-masing siswa itu dapat mengembangkan potensi khususnya dalam literasi gitu. Lanjut. Nah, di sini ada contoh dalam gambar itu membaca membuat hidup jadi lebih mudah. Nah, di situ kan ada gambar tulisan tarik ya Bapak Ibu. Tetapi si anjing ini malah
malah mendorong gitu. Nah, ini sudah tidak menerapkan budaya literasi gitu ya. Mengapa? Karena mungkin malas atau wah banyak hal ya Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian yang kedua ada numerasi. Kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia. Lanjut. Ya, bagaimana meningkatkan numerasi tersebut? Di sini ada tiga cara dalam meningkatkan numerasi. Yang pertama ada menggunakan konteks permasalahan sehari-hari yang relevan. Misalkan dalam kehidupan sehari-hari kita menghitung jarak dari rumah ke sekolah misalkan. Nah, itu kan sudah menggunakan numerasi ya, karena sudah menggunakan jarak dan waktu juga. Nah, yang kedua ada menggunakan konteks yang sedang naik daun atau viral. Misalkan yang sedang naik daun sekarang ada Vanessa Angel ya, almarhum yang sudah meninggal. Nah, kita mengangkat tema tersebut untuk dikaitkan dengan numerasi. Apa kaitannya? Dengan kemampuan kecepatan mobil yang digunakannya gitu kan, itu termasuk ke dalam numerasi. Jadi jika dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, jika dikaitkan dengan yang sedang viral, dan yang terakhir dengan bidang lain, itu akan menumbuhkan semangat baru untuk para peserta didik gitu. Nah, untuk bidang lain ini, bisa di next. Nah, di sini ada gambar integrasi pelajaran lain. Numerasi itu tidak hanya berkaitan dengan matematika ya Bapak Ibu, jadi bisa dikaitkan dengan mata pelajaran lain. Misalkan di sini contohnya dalam pendidikan jasmani. Nah, di sini juga dapat dihubungkan dengan numerasi, misalkan dalam waktu untuk menghitung detak jantung, atau dalam bermain sepak bola, itu bisa dikaitkan. Nah, kemudian contohnya jika peristiwa yang viral tadi, selain itu kan di sini bisa diambil untuk pola masker ya, karena masker ini sedang naik daun gitu ya, sedang viral, karena sedang digunakan di berbagai di seluruh dunia gitu ya, di seluruh Indonesia juga sedang digunakan, maka bisa diambil peristiwa tersebut gitu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dila. Baik, terima kasih kepada Java. Sebelumnya apakah suara saya masuk? Masuk. Baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pembahasan tentang asesmen. Asesmen dapat dilakukan untuk mengetahui hasil belajar, menyusun strategi belajar, maupun sarana belajar. Informasi yang diperoleh dari asesmen berupa pemetaan hal-hal yang sudah dikuasai siswa maupun belum dikuasai siswa menjadi umpan balik berharga untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang akan mendorong hasil belajar siswa. Next. Salah satu asesmen yang dilakukan pada tingkat SMP yaitu adalah asesmen nasional. Asesmen nasional sendiri adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar seperti literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Di next. Yang tadi dari 3 komponen utama, ada yang pertama yaitu AKM atau asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi murid. Asesmen literasi membaca dan numerasi pada AKM
dapat ditinjau dari 3 komponen atau aspek, yaitu konten, proses kognitif, serta konteks. Contoh dari bagian tersebut yaitu seperti pada konten, pada literasi membaca ada teks, informasi, dan sastra. Sedangkan pada numerasi yaitu ada aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data, dan ketidakpastian. Sedangkan pada proses kognitif, pada literasi membaca diantaranya ada menemukan, interpretasi dan integrasi, evaluasi, dan refleksi informasi. Sedangkan pada numerasi bisa berupa pemahaman, penerapan, dan penalaran. Sedangkan dalam bentuk konteks, dalam literasi membaca seperti personal, sosial, budaya, dan saintifik. Sedangkan pada numerasi diantaranya ada personal, sosial, budaya, dan juga saintifik. Boleh di next. Nah, berikut adalah salah satu contoh hasil uji coba AKM pada menu Ayo Coba AKM di Webpus Menjar. Di sekolah SMPN 1 Majalaya sendiri, AKM ini udah dilaksanakan pada saat simulasi ANDK. Berikut adalah salah satu hasil dari siswa yang telah melakukan AKM. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan kepada teman saya. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Nah, di sini ada survei karakter. Nah, jika AKM mengukur hasil belajar kognitif yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika, maka survei karakter ini mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila, di mana pelajar Indonesia ini memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, yang selanjutnya ada karakter profil pelajar Pancasila. Nah, mungkin di sini Bapak Ibu sudah mengetahui terkait karakter profil pelajar Pancasila. Di antaranya yang pertama ada beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, kreatif. Selanjutnya, next. Nah, di sini terdapat contoh soal terkait survei karakter. Saya akan membacakan salah satu contoh soalnya pada pilihan ganda. Nah, soalnya Marco dan keluarga berjalan-jalan di taman. Kemudian mereka beristirahat di bawah pohon. Lalu saat beristirahat, Marco melihat seorang anak membuang sampah di bawah pohon. Apa yang sebaiknya dilakukan oleh Marco? Yang pertama ada menegur anak yang membuang sampah sembarangan untuk membuang sampah di tempat sampah. Pilihan yang kedua, memberitahu ayah agar menegur anak yang membuang sampah sembarangan tersebut. Pilihan selanjutnya ada melaporkan anak yang membuang sampah sembarangan kepada polisi hutan. Lalu yang keempat ada memarahi anak yang membuang sampah sembarangan. Nah, untuk Bapak Ibu di sini, pilihan yang tepatnya yang mana? Mungkin bervariasi ya, Ibu Bapak, ada yang memilih pilihan yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, ternyata jawaban pada survei ini tidak ada jawaban benar atau salah. Tetapi setiap jawaban yang dipilih siswa memiliki poin sendiri. Survei ini bertujuan untuk mengetahui pengambilan sikap yang diambil oleh siswa ketika dihadapkan pada masalah tersebut. Seperti itu. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada survei lingkungan belajar. Nah, survei lingkungan belajar ini mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat satuan pendidikan. Survei ini diisi oleh guru dan murid, tetapi pertanyaannya akan disesuaikan dengan perspektif responden. Nah, jadi pada intinya di dalam survei ini guru juga ikut mengisi, tetapi soalnya dibedakan antara guru dengan siswa. Selanjutnya ada beberapa contoh pertanyaan survei lingkungan belajar seperti alat peraga yang digunakan untuk memahami materi pelajaran. Alat peraga apa yang dapat kamu temukan di sekolah? Nah, di sini ada petunjuknya seperti berilah tanda centang pada kotak yang disediakan. Pilihlah beberapa jawaban sesuai kondisi di sekolahmu. Jadi pada survei ini lebih menekankan kepada observasi lingkungan yang siswa atau guru tersebut berada gitu, lingkungan yang berada di lingkungan sekolah seperti itu. Selanjutnya,
Nah, selanjutnya ada beberapa website yang kami gunakan, diantaranya ada pusmenjar.kemendikbud.go.id, ada pusmenjar.kemendikbud.go.id, aksi puspendik.kemendikbud.go.id, ada aksi sekolah, ini merupakan aplikasi yang disediakan. Lalu ada website guru belajar dan berbagi, ada website smp.kemendikbud.go.id. Terima kasih, sekian dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada mahasiswa program Kampus Mengajar Angkatan 2 yang telah memaparkan materinya. Selanjutnya yaitu penayangan video dokumentasi kegiatan Kampus Mengajar Angkatan 2 tahun 2021 di SMP Negeri 1 Majalaya. Kepada operator dipersilakan untuk menayangkan videonya. Selama 18 tahun terakhir, Indonesia berada di peringkat bawah untuk nilai kemampuan literasi. Dan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Irawan SPDMM sebagai guru pamong dari ke-8 mahasiswa kampus mengajar. Alhamdulillah dengan adanya atau keberadaannya 8 mahasiswa yang diberi tugas oleh kampus mengajar di sini di SMP Negeri 1 Majalaya, alhamdulillah sangat membantu sekali, terutama untuk para guru dan petugas staf tata usaha. Kenapa? Karena di sini mereka membantu para guru dalam membuat penadministrasian, untuk salah satunya pembuatan soal yang selalu menggunakan Google Form. Karena tuntutan kita dalam situasi pandemi ini, sekolah selalu mengadakan kegiatannya dengan kegiatan PTMT atau dengan daring. Dengan adanya mahasiswa, mereka bisa membantu membuat soal ulangan yang menggunakan aplikasi Google Form, sehingga sangat membantu sekali dalam penadministrasian guru. Syukur alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah yang sudah mengadakan program tentang kampus mengajar ini, sehingga para guru di sini juga dapat belajar mengenai pelajaran atau mengenai bahan-bahan untuk beradministrasi terutama dalam bentuk IT. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik untuk belajar, sehingga ada dampak yang positif, sehingga murid itu sangat antusias dalam mengikuti pelajaran, apalagi ketika zaman daring atau musim COVID, murid SMP itu sangat terbantu sekali, memotivasi untuk belajar, karena kita tahu bahwa daring itu kalau tidak menguasai IT atau teknologi itu tidak akan terserap oleh murid. Sehingga dengan kampus pengajar, alhamdulillah terbantu dalam masalah IT, sehingga mempermudah untuk murid dalam belajar dan guru untuk mengajar. Nah itu, saya ucapkan terima kasih kepada pemerintah dan sekaligus kepada mahasiswa sebagai sebagai pembelajaran untuk terjun kepada masyarakat maupun sekolah, sehingga menjadi bekal untuk di masa depan yang lebih cerah lagi. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Muhammad Taufik, staf tata usaha di SMP Negeri 1 Majalaya. Alhamdulillah dengan adanya kegiatan kampus mengajar ini, kegiatan administrasi di SMP Negeri 1 Majalaya menjadi lebih ringan karena adanya mereka. Terutama saya pemegang aplikasi Eraport, saya merasa terbantu sekali dengan adanya mereka, dan juga pemanfaatan lab komputer menjadi lebih baik yang sebelumnya hanya digunakan untuk ANBK saja, tetapi dengan adanya kegiatan kampus mengajar ini sama mereka dimanfaatkan oleh kelas literasi numerasi, terutama penekanan dalam Microsoft Excel. Selain itu, saya juga sebagai petugas perpustakaan, alhamdulillah perpustakaan ditata kembali oleh kampus mengajar dan mengadakan kegiatan literasi dengan membuat pojok literasi, dan itu sangat bagus sekali untuk siswa SMP Negeri 1 Majalaya, terutama dalam kegiatan literasi, membaca, meresensi buku, dan lain sebagainya. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Arif Muhammad Taufik, staf tata usaha SMP Negeri 1 Majalaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada operator yang telah menayangkan video dokumentasi. Selanjutnya yaitu kita memasuki sesi tanya jawab kepada
Bapak atau Ibu guru yang ingin bertanya, saya persilahkan untuk mengaktifkan fitur mikrofonnya ataupun fitur chatnya. Maksud sesi tanya jawab ya, Mbak? Ya, betul sekali Bapak. Boleh saya tanya ya? Kriteria ini kaitan dengan perluasan program kampus mengajar, perluasan kegiatan perluasan ini nanti bentuknya dalam bentuk bagaimana gitu. Untuk perluasan ya, perluasan karena nampaknya sebelum yang ke SMP 2 ini kan nampaknya program tambahan gitu kan, program tambahan. Nah kegiatan setelah ini nanti supaya nanti teman-teman saya pun bisa memahami kegiatan nanti lanjutannya bagaimana gitu. Itu dulu sementara. Baik, terima kasih pertanyaan Bapak. Mungkin kepada mahasiswa silakan untuk menjawab pertanyaan dari Bapak. Iya, baik. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya ya. Mohon maaf sebelumnya ini sedang mati lampu ya Pak, karena sedang di ruang desa gitu. Mohon maaf sekali lagi. Ya, terkait dengan perluasan program kampus mengajar angkatan 2 di SMP Negeri 2 Cipanas ini, jadi kami mengikuti arahan yang ditugaskan oleh Kemendikbud gitu, yang mana program perluasan ini bisa dilakukan minimalnya 2 kali dalam periode daring maupun luring gitu. Namun karena kami terkendala oleh jarak, jadi kami melaksanakannya dalam 2 kali gitu, yang mana dengan metode sosialisasi, sharing session, dan juga nanti workshop satu lagi yang ditujukan khusus untuk siswa, yang mana nantinya kepada siswa SMP Negeri 2 Cipanas kami akan melakukan pendampingan dan juga pendekatan literasi numerasi. Nah, sebetulnya sosialisasi ini bertujuan agar ketika nanti kampus mengajar angkatan 3 SMP Negeri 2 Cipanas sudah mengetahui begitu ya kegiatan yang akan dilakukan oleh mahasiswa kampus mengajar, karena sebelum-sebelumnya banyak sekali sekolah ketika kedatangan mahasiswa kampus mengajar masih bingung begitu Pak, kampus mengajar itu apa, apakah sama dengan PPL ataukah tidak begitu. Dengan adanya perluasan ini semoga dapat memberikan informasi kepada Bapak dan Ibu SMP Negeri 2 Cipanas yang nantinya akan menjadi sekolah sasaran di kampus mengajar angkatan 3. Mungkin apakah sudah cukup Pak atau ada pertanyaan yang lain boleh disampaikan? Iya, paham sekali. Terima kasih ya. Mungkin nanti teman-teman saya ada yang bertanya juga. Halo. Boleh bertanya ya? Boleh Ibu. Oke. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi saya agak sedikit telat ya, nggak dari awal gitu ya. Lihat video tadi ya, terus terang kalau saya sih secara pribadi excited banget gitu ya dengan kemungkinan nanti kedatangan mahasiswa-mahasiswa ke sekolah kami gitu. Hanya saya cuma pengen tanya itu kira-kira datangnya kapan gitu. Terus itu kan jaraknya hanya 3 bulan ya kalau tidak salah ya. Mungkin hanya baru itu aja deh yang pengen ditanyain gitu ya. Oke, terima kasih sebelumnya. Silakan kepada rekan-rekan mahasiswa untuk menjawabnya.
Baik, izin menjawab ya. Jika durasi untuk kampus mengajar sendiri itu adalah yang kedua 5 bulan ya. Mungkin jika di kampus mengajar ketiga akan ada penambahan durasi atau pengurangan lagi karena itu kebijakan dari Kemendikbud sendiri. Untuk kedatangan kalau tanggal 22 baru dibuka pendaftaran. Pendaftaran biasanya berlangsung selama 1 bulan. Setelah itu ada seleksi. Baru setelah pengumuman mahasiswa pembekalan. Setelah selesai pembekalan baru diterjunkan ke sekolah sasaran. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjawab. Ibu, bagaimana jawabannya? Apakah sudah cukup puas? Ya, oke. Terima kasih ya. Sama-sama Ibu. Mungkin dari Bapak Ibu guru yang lain ada yang ingin ditanyakan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, mohon maaf tadi juga saya telat tidak mengikuti dari awal. Jadi semua buku tuh penjelasan apakah ini programnya untuk BK dengan kesiswaan saja atau memang nanti bersatu dengan mata pelajaran yang lain, karena kan kalau dilihat literasi itu kan di bahasa Indonesia juga ada. Saya sebagai guru bahasa Indonesia jadi nanti akan sangat-sangat terbantu kalau memang program literasi yang barusan terlihat ada bisa dilaksanakan di SMP Negeri 2 Cipanas. Itu. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Pada rekan-rekan mahasiswa, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Ya, Ibu. Ya, Ibu izin menjawab ya. Untuk kampus mengajar sendiri, memang benar difokuskan kepada literasi dan numerasi siswa, tetapi tidak hanya di bagian BK dan kesiswaan saja. Kampus mengajar ini mencakup seluruh elemen yang ada di sekolah gitu, Ibu. Baik itu mata pelajaran dari bahasa Indonesia maupun sampai ke pendidikan jasmani itu berkaitan juga karena seperti tadi dijelaskan karena memang tidak hanya literasi tidak hanya dalam Indonesia ya Ibu, numerasi juga tidak hanya dalam matematika. Jadi dalam semua di semua elemen yang ada di sekolah SMP ini bisa berkaitan begitu Ibu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Ya. Terima kasih. Nanti selamat bergabung. Sama-sama Ibu. Mungkin dari Bapak atau Ibu guru yang lain ada yang ingin ditanyakan?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya Bu ya, mahasiswa ini dan Bapak Ibu, ini hanya memberikan masukan saja, bukan masukan, penambahan saja bahwa ada literasi dan numerasi yang ada di mahasiswa yang program dari mahasiswa tersebut. Mungkin saya sebagai guru BK ini jadi menambahkan potensi anak bahwa dia tuh bakatnya di mana, karena dengan membaca dan literasi dan numerasi tersebut anak-anak bisa menentukan mana potensi dan bakat beliau, anak siswa, maksud saya siswa gitu ya. Jadi dengan adanya program tersebut membantu guru BK ya, itu sangat membantu sekali dan mungkin akan menjadi lebih menarik lagi lah. Itu saja sih, hanya menambahkan. Terima kasih. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Dari Bapak Ibu guru yang lain mungkin ada tambahan atau pertanyaan yang diajukan kembali. Sama ya. Enggak, Bapak. Jadi kalau dilihat mungkin nanti yang akan datang ke sekolah kami nampaknya bukan adik-adik ini ya, nampaknya karena yang ini sudah masuk program kedua, jadi nanti ada seleksi lagi untuk mahasiswa yang lain mungkin gitu ya. Iya, betul. Betul, Bapak. Jadi di program Kampus Mengajar 2 ini kita itu dapat tugas tambahan dari Kemdikbud bahwa diharuskan mensosialisasikan program kerja kita di SMP awal, SMP 1 Majalaya, itu untuk disosialisasikan ke SMP calon sasaran di Kampus Mengajar 3 supaya ketika datangnya nanti mahasiswa Kampus Mengajar 3 tidak bingung antara mahasiswa dengan sekolah. Sekolah sudah punya gambaran, begitupun dengan mahasiswa yang sudah diberi pembekalan oleh pihak Kemdikbud. Begitu Bapak. Kalau pengalaman adik-adik ini, apa adik-adik yang mengajukan program atau mengkondisikan dengan program yang sudah di sekolah? Itu supaya nanti kami punya bayangan untuk menghadapi nanti di bulan Januari nanti. Kalau terkait program sendiri, Pak, memang ada beberapa program tadi kami, dan programnya ada beberapa program yang sudah bersinergi dengan program sekolah sebelumnya, sehingga tinggal kami melanjutkan. Adapun program-program baru yang kita buat untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa. Jadi pada intinya tujuan daripada adanya Kampus Mengajar 2 ini adalah untuk meningkatkan literasi dan numerasi siswa, baik program yang sudah dijalankan sebelumnya maupun program yang dibuat oleh mahasiswa itu sendiri. Begitu Bapak. Bagaimana Bapak? Apakah sudah cukup jelas? Sementara jelas. Baik, terima kasih. Dari Bapak atau Ibu guru yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan kembali atau ingin menambahkan? Bagaimana Bapak Ibu guru, apakah sudah cukup? Nampaknya cukup ya dari kami ya. Dari kita cukup, dan adik-adik mahasiswa bisa dilihat yang hadir hanya beberapa orang dari kami. Kami punya 50 guru sebetulnya. Di SPD ada 50 orang guru. Jadi di luar tata usaha
Namun tadi itu yang saya katakan, kita sedang ada lomba Hari Guru Nasional. Jadi alhamdulillah kita masuk final nanti. Kita masuk final. Jadi fokus ke sana gitu kan. Dan terus terang saja tadi kita baru selesai jam 12-an lebih. Maka mungkin dari lapang kita langsung pada ke rumah masing-masing dan agak telat tadi. Ya, jadi yang hadir ini hanya paling beberapa orang yang dan saya nampak di rumah masing-masing, ini nggak ada yang sekolah. Nah, jadi sekali lagi mohon maaf, bukan tidak mengenai undangan dari adik-adik mahasiswa. Nah, kondisinya bahkan tadi pun saya sempat kontak yang menjadi narasambung, nggak tahu siapa yang dari narasambungnya. Kita kemudian akan telat. Gitu ya. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya dari Kemendikbud, dari adik-adik mahasiswa untuk bisa SMP 2 ditunjuk menjadi salah satu sasaran kampus mengajar maupun sasaran kita. Ya, saya terima kasih. Mungkin dari kami semua kayaknya cukup. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak. Sebelum saya tutup acara ini, mungkin ada tambahan dari dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Musmarnya SPD. Saya persilahkan. Sepertinya tidak ada tambahan dari dosen pembimbing lapangan kami. Baiklah hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada penutup acara. Sebelum acara ini ditutup, alangkah baiknya apabila kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh Saudara Hasan Nurfalah. Kepada Saudara Hasan, saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di penghujung acara. Mudah-mudahan Rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Hasan yang telah memimpin doa. Semoga Allah mengabulkan doa kita semua. Amin. Hadirin sekalian, sebagai bentuk dokumentasi, kita akan menangkap layar Zoom meeting ini. Kepada operator disilakan untuk mendokumentasikannya. Untuk Bapak Ibu Guru, sejenak untuk membuka fitur videonya. Oke, operator siap? Saya komando ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik, cukup. Terima kasih kepada operator. Hadirin yang berbahagia, untuk menutup acara hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ditutupnya acara hari ini, usai sudah saya selaku pembawa acara, sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan. Saya Aulia Nuriyah, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ibu Bapak Guru yang telah menghadiri sosialisasi ini. Mohon maaf kami belum bisa silaturahmi ke sekolahnya langsung. Izin pamit Bapak Ibu, terima kasih.